Bilahi pemimpin yang beriman. Menjadi anggota dewan itu kan nggak semata-mata tentang itu. Kita tidak diajarkan untuk itu kan. Siap. Dari awal pergerakan. Sampai sekarang? Udah kawin ya? Oke, Nazar. Orang manggil. Orang ketika jadi pemimpin itu mestinya membuka ruang pekerjaan. Gitu. Ini membatasi ruang pekerjaan. Bahkan diam sekalipun itu adalah politik. Kita sudah demo dulu, Bang. Iya kan? Sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Puru Justisia. Hari ini segmentasi elektoral kembali dengan seorang tamu yang luar biasa, punya ikatan sejarah secara personal dengan saya dan lembaga yang berada dalam satu kosmologi budaya di Karpandan. Tapi hari ini saya bicara bukan sebagai anggota Tikar Pandan, tapi sebagai pelayan masyarakat luas, khususnya di bidang hukum. Nazar Syahla. Apa kabar, Nazar? Alhamdulillah, Bang. Baik. Saya agak grogi lihat sama Nazar, karena berbeda sekali ya antara Nazar dulu yang saya kenal 10 tahun yang lalu. Dia sebagai seorang mahasiswa yang masih ada diktat, saya nggak tahu apakah diktat dibaca atau tidak. Ada Pak Sarung itu dikas Nazar, tapi hari ini Nazar sudah menjadi seorang calon senator. Nah, itu yang akan kita coba kulik bersama. Tapi sebelum ke sana, tentu saya ingin Nazar menjelaskan sedikit tentang perjalanan dia dari seorang mahasiswa kemudian menjadi musisi dan sekarang menjadi calon anggota parlemen. Apa kira-kira Nazar yang mendasari perubahan itu di usia Nazar yang terbilang masih sangat muda? Ruang belajar yang tepat, saya pikir dari awalnya. Jadi kata orang, apabila kita sepandai apapun, ketika kita mendapatkan guru yang salah, kita akan menjadi orang yang salah dan itu tidak akan lurus nanti jalannya. Nah, saya beruntung dari awal perjalanan di kampus dulu, ketika saya masuk ke buminya Banda Aceh ini. Saya kemudian mendapatkan tempat belajar yang sangat bagus, tempat belajar yang sangat membantu perkembangan diri saya waktu itu. Dari anak kuliah yang biasa aja, kemudian masuk teater, setelah itu belajar puisi segala macam. Kemudian saya dipertemukan dengan, boleh saya sebut nama ya, dipertemukan dengan Bang Akmal Endrum. Itu salah seorang yang sekarang di Kalimantan. Ya. Di Bang Akmal kemudian membawa saya ke Tikar Pandan. Di sana saya belajar banyak hal. Dan itu jadi laboratorium lah. Ya, jadi laboratorium, dan di sana saya diajarkan ada satu ilmu yang paling penting itu, Bang. Apa itu? Dari filsufnya di Tikar Pandan. Saya bilang itu. Iya. Dan sampai hari ini itu jadi pegangan hidup bagi saya. Kamu harus bisa banyak hal untuk hidup. Tapi kuasailah satu hal untuk menghidupi. Itu kata filsuf di Tikar Pandan. Siapa dia? Bang Yulfan Marfi. Saya pernah pesan itu ya? Iya, pernah pesan itu. Dan saya pikir di sana mungkin salah satu titik di mana perkembangan kemudian harus saya lakukan sendiri. Jadi Tikar Pandan mengajarkan saya ilmu-ilmu dasar terhadap pergerakan kehidupan mungkin atau kreativitas. Kemudian dari Tikar Pandan saya belajar bagaimana membangun komunitas, bangunlah komunitas menulis, kemudian mengajak teman-teman untuk belajar bersama di sana. Seperti apa yang mungkin apa yang kita lakukan di komunitas menulis itu seperti apa yang diajarkan di sini, kayak fotokopi gitu. Jadi kita bawa ke sana, kemudian saya merasa mulai saya bisa mempengaruhi orang nih. Kemudian dari komunitas menulis membangun ruang-ruang kreativitas yang lain, termasuk kemudian musik. Pada dasarnya kan musik itu bukan satu ruang yang dari awal saya memang benar-benar geluti sebenarnya. Nah, jadi musik jadi sesuatu yang agak sedikit jauh dari apa yang saya pelajari di awal. Saya lebih spesifik sastra, lebih ke nulis, puisi, cerpen segala macam. Itu
Keinginan saya di awal kan, cita-cita saya di awal ketika saya di kampus itu pengen jadi sastrawan muda. Sastrawan muda. Dulu tuh pernah ada program di kebahasaan yang Gemas Sastri. bukan yang di Lampining itu. Balai Bahasa. Balai Bahasa pernah punya program itu memberikan penghargaan terhadap sastrawan muda. Nah, terakhir yang dapat itu kalau nggak salah saya itu Hendra Kasmi. Saya tanya ke Papi Muklis Sahami, itu berapa karya, berapa cerpen yang harus masuk? 20 cerpen minimal, harus masuk ke media sosial, ke koran. Harus dimuat di koran 20 cerpen, dan saya mengejar itu. Ketika sampai tulisan saya 20 di koran, waktu itu, di Serambi, Haryana dan segala macam, ternyata program itu ditutup. Nah, saya tidak jadi sastrawan muda. Dan menjadi DPD muda, calon DPD muda. Insya Allah. Baik. Luar biasa Nazar, ini kan kamu juga menjadi inspirasi bagi semua anak-anak muda di Aceh ya, untuk Gen Z ya. Apalagi sekarang soal politik, soal hukum, soal kebudayaan itu kan menjadi sesuatu yang agak berjarak sama anak muda sekarang. Ya. Nah, Nazar mampu menembus dengan musiknya. Tapi satu hal, saya melihat musik-musik kamu itu seperti syair Nazar secara biografis. Iya. Yang Nazar sampaikan ke publik melalui nada, itu yang Nazar. Iya. Nah, betul itu? Sebagian besar ya. Ya. Kecuali mungkin tentang patah-patah hati. Saya hampir nggak pernah patah hati. Soal Mona, ya itu kan. Itu empiris. Iya. Oke. Jadi Mona itu nggak fiksi ya? Nggak. Itu justru fakta yang terang benderang dan orangnya ada semuanya, semua tokoh-tokoh dalamnya ada. Monanya ada. Memang ada Monanya. Memang ada Monanya. Adik kita kan. Oke. Sampai sekarang? Udah kawin ya? Oke, Nazar. Orang Mangging. Orang Mangging. Nah, ini yang menarik di Nazar. Dari bagaimana dia kemudian apa yang dialami secara realitas kemudian diangkat dalam satu panggung kesenian, itu yang luar biasa. Dan salah satu ciri gerakan Buddha seperti itu. Bagaimana kita men-capture apa yang ada dalam keseharian kita, kemudian kita angkat menjadi satu syair kah, jadi puisi kah, cerpen. Itu ciri khas kita. Oke, Nazar. Sudah berapa album sekarang? Kalau di istilah sekarang nggak album ya. Kalau album kan istilah zaman saya muda. Iya. Album masih album. Pasti album. Zaman kami masih album lah. Di awal-awal karir itu masih album karir kan. Seolah-olah. Jadi ada 5 album, kemudian ada puluhan single yang lain. Karena kan sekarang udah di studio. Udah maksudnya berkarya udah nggak album lagi tapi single-single, kemudian harus bikin lagu buat adik-adik di studio segala macam yang masih baru-baru mulai nyanyi, belajar. Udah itu kayaknya banyak lah. Singlenya banyak. Setiap profesi kan ada korupsi, ada tantangan ya. Kami sebagai advokat juga ada tantangan khusus ya. Nah, kalau misalnya tantangan terbesar Nazar selama berkarir sebagai musisi apa? Penerimaan paling. Pendapatan. Penerimaan. Apa itu maksudnya? Aceh itu kan punya masyarakat yang cukup kaya, cukup plural, majemuk ya. Ya, cukup majemuk. Jadi ada sebagian orang yang mungkin tidak menyukai genre tertentu, kemudian dan kita bisa mungkin pasar lagi minta cabai nih, kita kasih cabai, tapi kemudian pasar nggak terima cabai, jadi agak aneh memang di situ ya? Di ruang itu. Sampai hari ini juga belum dapat tuh formula yang memang benar-benar tepat ketika kita lempar ke pasar itu langsung makan. Itu satu tantangan. Tantangan yang lain kan paling kalau sebagai penyanyi panggung mungkin, sebagai musisi panggung, izin itu perizinan. Ini soal dengan institusi formal atau institusi non formal? Karena saya juga pernah mendengar, melihat, membaca status kamu itu, kayaknya soal perizinan lebih sulit menghadapi institusi non formal. Betul ya? Iya, lebih yang non formal. Soal syariah seperti. Dan maksudnya ini ada keputusan yang saya pikir nggak konkret di dalam pengambilan keputusan itu, antara misalnya kita nggak boleh bermusik segala macam itu konkret, itu nggak jelas sama sekali itu. Karena ketika mereka bilang ini kita nggak boleh musik, ya, artinya kan yang nggak membolehkan musik itu nggak boleh dengar musik dong. Gitu. Sampai hari ini juga pernah satu waktu saya bilang di Facebook itu, berani sumpah nggak pernah dengar musik,
nggak pernah nonton YouTube segala macam, nggak ada TV di rumah. Karena kan sesuatu yang misalnya diharamkan itu berarti semua yang berkaitan dengan itu haram. Harus totalitas. Tidak parsial ya. Tapi kemudian kan nggak seperti itu. Dan itu menjadi persoalan ya yang saya dengar juga, seniman, panggung, budayawan, seakan-akan agama membatasi hal itu. Ya, padahal tidak. Ya kan? Kalau bisa kita melihat sejarah yang lebih jauh itu, ya musik ini kan sebagai cara untuk menjelaskan Islam secara lebih mudah dan sederhana, gitu ya. Ya, apalagi kan musik bisa menjadi corong untuk menyampaikan kita ini sebagai tanah yang berbudaya, saya pikir. Aceh ini kan sebagai daerah yang cukup kaya budaya. Dan salah satu ruang untuk menyampaikannya keluar dengan secara masif itu kan musik. Musik kan media kampanye paling efektif, paling luas. Untuk sekarang kampanye agama dulu. Apapun, whatever. Tapi pasti ada satu hal yang kamu tidak setuju. Produk hukum yang baru sempat heboh digoreng oleh PJ Gubernur soal surat edaran pembatasan jam malam di warung kopi. Nazar sendiri melihat itu seperti apa? Itu kan kekonyolan mereka aja. Siapa? PJ atau warung kopinya? PJ-nya. Kenapa konyol? Konyol itu. Orang ketika jadi pemimpin itu mestinya membuka ruang pekerjaan. Gitu. Ini membatasi ruang pekerjaan. Apa yang salah dengan warung kopi itu? Kalau hanya salah orang yang duduk di warung kopi, orang itu yang dihukum. Ya kan? Bukan ruangnya yang dihukum. Apa yang tutup warung kopi? Kalau misalnya kan ada warung kopi yang 24 jam. Ada banyak mahasiswa yang mungkin angkatan kami dulu masih membutuhkan jaringan warung kopi. Kita tumbuh justru di warung kopi ya? Justru di warung kopi. Kita diskusi sampai tengah malam di warung kopi. Warung kopinya nggak salah. Cuma mungkin kalau ada yang salah di sana, yang salah itu dibenarkan. Gitu. Jadi kalau sampai kemudian bikin surat edaran untuk nutup warung kopi. Saya pikir kan surat edaran itu kan kayak prinsip dulu tuh Bang. Kan sebuah lembaga itu terkadang harus mengeluarkan kertas untuk menarik kertas. Saya kurang paham ya. Ya, edaran itu harus dikeluarkan, mereka bikin apa segala macam untuk menarik sesuatu dari dalamnya ya. Itulah. Dan ya, kamu sepertinya lebih canggih ngomong soal kebijakan, soal politik sekarang ya. Nah, kan dari awal juga udah kayak gitu. Maksudnya gini, saya lupa. Tapi ini saya siapkan dari semalam. Saya beruntung sekali Abang hari ini bertanya itu. Jadi saya bahan yang udah saya siapkan semalam itu terpakai. Saya pernah baca quote ditulis oleh Bang Reja Idria. Di Facebooknya beliau. Beliau mengutip nih, cuma saya lupa. Bagi saya kan yang paling penting Barejanya. Dari siapa beliau kutip. Bareja pernah tulis kayak gini, bahkan diam sekalipun itu adalah politik. Itu. Nah mungkin dari sana didikan politik itu mulai muncul. Artinya kan ketika masuk industri musik juga itu harus politik. Bagaimana mungkin kita melawan sebuah industri yang sangat besar dengan kita nggak masuk ke label, kita nggak masuk ke yang lain di dalamnya. Nah, jadi kita udah berpolitik memang udah dari sejak dulu. Sejak sarungan, ya kan? Jadi kalau misalnya ada klaim sebagian orang Nazar mencoba mempolitisasi kesenian untuk kepentingan pencalonan, itu tidak benar. Kita sudah demo dari dulu, Bang. Ya, kan? Di soal politik itu bukan hanya soal pencalonan ataupun kekuasaan. Politik luas sekali. Dan Nazar naik sebagai calon senator untuk memperjuangkan kesenian dalam salah satunya kebudayaan, kesenian. Lebih konkret apa? Kalau saya sih lebih lihat kebudayaan, itu kan lebih luas. Lebih luas ketika kita berbicara kebudayaan. Nah, kalau kita berbicara kesenian seolah-olah itu sangat sempit, hanya satu kamar gitu. Nah, kalau kita berbicara kebudayaan itu sangat luas. Termasuk juga kan hajat hidup masyarakat itu juga kebudayaan. Bagaimana kemudian mereka tetap mempertahankan katakanlah pasar-pasar rakyat, itu juga kebudayaan, bagian daripada kebudayaan. Gitu. Nah, artinya berbicara kebudayaan tidak hanya berbicara tentang musik, lagu, tari segala macam, kan? Kita berbicara tentang hidup. Kita berbicara tentang segala hal dalam hidup gitu. Karena nggak ada satu apapun ya, nggak ada satu elemen apapun dalam hidup ini yang lepas daripada kebudayaan. Seperti itu. Oke, ada satu acara ya di televisi saya lihat itu kan
dihajar habis ketika ada calon legislator atau senator yang basicnya itu adalah kesenian, seniman ataupun artis. Mereka dianggap tidak punya pemahaman, tidak punya dasar segala macam. Mereka dianggap tidak punya basic ilmuwan lah soal politik. Padahal antara kesenian dan politik itu secara praktis dua hal yang sangat jauh berbeda. Modal dasar, berani mencalonkan diri sebagai DPD. Tadi bicara ingin memperkenalkan kebudayaan. Dasar keilmuan dasar. Saya pikir berbicara di sini lebih gampang. Berbicara di sini lebih gampang dibandingkan saya berbicara di luar yang saya harus menjelaskan lagi di mana saya bergerak, di mana saya berpijak awalnya gitu. Jadi ini bukan saya ya, tapi saya coba mengcover apa yang saya tangkap di luar. Oke. Jadi kenapa saya katakan di sini lebih mudah? Karena abang juga menjadi saksi bagaimana kita bergerak untuk Aceh dari dulunya. Bagaimana kita risau tentang Aceh ini, bagaimana kemudian kita bikin gerakan-gerakan mencerdaskan bangsa Aceh ini. Kita bikin gerakan-gerakan kebudayaan, kita bikin gerakan-gerakan pendidikan. Gitu. Dari awal kita kan sudah sangat resah. Artinya yang keluarin statement itu yang tidak tahu nazar dari proses awal. Ya, saya pikir gitu ya. Tapi kalau mereka hanya mengenal saya sebagai mungkin ya dalam tanda kutip saya agak riskan kalau mengatakan ini artis gitu. Jadi mereka hanya mengetahui saya sebagai seorang penyanyi mungkin. Gitu. Mereka tidak tahu bahwa di belakang itu. Nah, ruang ini kita gunakan bersama untuk memperjelaskan siapa Nazar sebelum jadi penyanyi. Iya. Ya kan? Yang ternyata memang dalam kelompok-kelompok mahasiswa sudah berpolitik ya. Sudah ada kesadaran tentang itu. Iya. Ya kan? Saya kan pernah jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan. Jadi ketua HMJ, kemudian pernah ikut demo juga. Jadi sudah lama berkuasa sebenarnya. Sudah lama berkuasa. Iya. Sudah di situ kemudian kalau di kampus kan paling sering jadi ketua sebenarnya. Jadi ketua teater juga, jadi ketua minat bakat. Kemudian kalau dibilang kepedulian terhadap Aceh, Tikar Pandan telah membawa banyak hal. Bukan baru hari ini. Kita bahkan sudah berbicara tentang pelanggaran HAM itu sudah sangat panjang itu. Sudah sangat panjang. Kita pernah bikin museum HAM Aceh kan. Minimal kan pernah ketok palu juga tuh waktu bikin museum kan, tarik kabel juga kan. Jadi artinya kepedulian terhadap Aceh ini justru ruang musik itu menjadi pintu lain sebenarnya. Kalau dibilang musik itu atau jadi artis misalnya itu adalah alat, saya mengiyakan itu, mengaminkan itu. Iya, itu adalah pintu lain di mana kemudian orang bisa melihat siapa saya hari ini. Kemudian dengan citra yang lain mungkin, sehingga saya bisa bawa ini. Saya bisa membawa nilai-nilai ini, nilai yang kita dapatkan dulu dari kita belajar, dari kami mungkin belajar di tempat, nggak di tempat abang lah, tempat kita berarti, ya. Kemudian kita belajar di Tikar Pandan, kita belajar di kampus, kita belajar di semua tempat. Kerisauan itu kan nggak bisa disampaikan hanya melalui musik. Jadi kalau kemudian dibilang musik ini sebagai alat, iya. Alat untuk memperkenalkan diri ke orang banyak, kemudian mereka harus tahu bahwa di belakang itu saya sudah cukup banyak belajar. Ada gagasan yang sudah cukup lama lahir, tapi publik belum tahu ya. Baik. Nah, ngomong DPD itu kan ngomong pergantian posisi ya. Menurut Nazar, pasti Nazar sebelum memutuskan menjadi calon senator juga melihat kiprah, track record calon yang anggota hari ini yang masih menjabat sebagai anggota. Apakah menurut Nazar, senator sekarang sudah merepresentasikan masyarakat Aceh soal kebijakan, aspirasi segala macam? Boleh dong saya tanya agak kritis. Boleh dong. Boleh. Sebetulnya boleh. Iya. Apakah menurut abang ada satu dampak misalnya yang dari apa yang sudah dilakukan oleh abang-abang kita di sana? Hostnya saya yang tanya. Itu kan abang paham kan itu. Oke. Ya agak susah ya. Ini. Ya kita diskusi ini bang. Oke. Ya saya tidak melihat nampaknya. Oke. Masih sangat terbatas ya. Okay. Apalagi DPD sebagai sebuah lembaga. Ya. Nah itu yang ingin saya tanya juga ke Nathan. Pertama secara personal mereka tidak memberikan dampak secara langsung. Secara kelembagaan DPD juga masih sangat kecil kontribusinya terhadap pemerintah, terhadap rakyat. Nah pertanyaan saya. Kalau soal institusi ya itu kita akan kuliah di ruang lain lah ya. Tapi ini soal orang. Apakah Nazar mengganti posisi mereka karena ada motivasi mereka dianggap tanda kutip ya
kurang berbuat dan kamu punya cara baru, punya pendekatan baru sehingga ya saya harus melakukan sesuatu yang berbeda sama mereka. Mereka berbuat Untuk mereka sendiri. Mereka berbuat tapi tidak begitu. Mungkin kita tidak merasakan dampaknya, atau mungkin saya yang tidak merasakan dampaknya, atau mungkin sebagian dari yang lain tidak merasakan dampaknya. Mereka berbuat. Ya, sudah sangat diplomatis ya Nazaruddin bicara. Iya bang, harus jaga-jaga juga. Oke, baik. Pertanyaan lanjutan, kenapa DPD, kenapa tidak ke legislatif? Kan kira lebih besar. Ya kan menjadi anggota dewan itu kan nggak semata-mata tentang itu. Kita tidak diajarkan untuk itu kan. Siap. Dari awal pergerakan kita nggak diajarkan. Siapa anjing kamu? Pasti ya kan? Sudah berubah atau belum? Ternyata masih sama. Masih sama. Oke. Masih idealis, masih Nazar yang dulu. Karena nggak semata-mata tentang duit. Apapun yang kita lakukan nggak semata-mata tentang duit gitu. Bukan soal materi ini ya. Bukan soal materi. Kalau misalnya kita mau berbuat untuk Aceh misalnya, kan harus dari pokir. Itu. Nah, apalagi kalau misalnya di salah satu tugas atau tugasnya DPD itu kan ada hubungan antar lembaga misalnya, hubungan yang kita bangun untuk membangun Aceh gitu, dengan lembaga-lembaga lain gitu. Nah ini kan bisa dimanfaatkan sebenarnya. Nah, artinya kan kalau berbicara pokir kan berbicara berbagi, saya pikir berbagi padum desa. Iya. Bisa lebih jelas. Oke, ya betul Nazar. Jadi bukan soal lembaga, itu soal kita secara personal ya. Apapun lembaganya, ketika kita punya satu rencana kerja, satu rencana strategis, punya visi yang jelas, pasti kita ingin berbuat. Bisa, semua bisa kita lakukan. Saya nggak percaya bahwa sebuah produk yang besar itu semata-mata dibangun dengan uang yang besar, dengan materi yang besar. Enggak. Dia harus dengan ide yang besar. Gitu. Tapi Nazar, tahun 2027 Otsus Aceh itu akan dihentikan. Nah, sebagian besar politisi, bahkan senator, masyarakat luas itu sibuk dan gelisah karena kehilangan uang besar. Nah, Nazar sendiri tentu saja juga ingin tahu bagaimana pandangan Nazar sebagai calon DPD terkait hilangnya kontribusi pusat terhadap pendanaan Aceh melalui mekanisme Otsus. Kita karena gini sebenarnya Bang, orang yang takut terhadap ular, mereka akan ditakut-takuti dengan ular gitu. Kita kan takut kehilangan uang. Itulah yang kemudian dari awal itu dikatakan bahwa politik orang Aceh ini kan selalu selesai perjuangannya dengan pengri ya. Ini kan bukan masalah pengrinya, bukan. Ini uang besar. Uang besar. Ini bukan pengri. Nah, saya pikir kita perlu perlu sebuah gerakan, perlu sebuah gerakan yang cukup cukup masif. Mungkin harus dibikin harus ada semacam kerjasama yang cukup kuat antara orang-orang yang ada di atas. Saya maksud di parlemen ini untuk memperjuangkan Otsus ini. Gitu. Bagaimana kemudian apakah mungkin ditambah atau segala macam? Oke, sikap politik Nazar, apakah kamu gelisah ketika Otsus dihentikan atau tidak? Lumayan sih. Artinya ingin memperpanjang Otsus. Oh ya lah. Kalau ada ruang itu. Kalau ada kita diberikan kekuasaan di situ, atau kita dikasih tugasnya di situ, mestinya itu diperpanjang. Harus diperpanjang. Karena kita belum cukup dengan uang besar selama ini, atau ada banyak agenda yang belum selesai. Apa yakin kita belum cukup? Ya, enggak di saya dong pertanyaannya. Uang kita ada, tapi tidak digunakan, atau tidak benar penggunaannya menurut Nazar. Kan saya hostnya nih kok. Enggak saya tanya ke Abang gitu kan. Mana saya nggak tahu nanti kan. Ya. Soal Otsus ya. Itu gede kan dulu kan? Ya, sekitar 10 triliunan sudah kita habiskan Otsus. Ya, tapi saya yakin masih ada jalan yang berlubang gitu kan. Ini soalnya apakah uangnya yang salah atau orang yang menggunakan uang? Uang itu hanya mungkin kalau dibilang koin ya koin, kalau dibilang kertas ya kertas. Itu kan sesuatu yang nggak bernyawa sebenarnya. Berarti orangnya ya. Nazar. Saya menarik nih. Isu yang juga kita dengar sekarang soal UPH.
UPA ini kan dari dari perdamaian Aceh, MOU, UPA juga diubah segala macam. Pertanyaan saya, terkait UPA, apakah kamu setuju direvisi atau tetap dengan UPA sekarang? UPA itu kan Bang, yang saya pikir ketika berbicara tentang undang-undang, kita harus balik lagi ke yang nggak bisa diubah itu cuma 2. Kitab suci dan hadis Nabi, Al-Quran dan hadis. Cuma 2. Kalau kemudian ada ruang yang memang kira-kira misalnya perlu direvisi, ya apa salahnya? Itu hal yang dinamis saja. Dinamis saja sebenarnya. Kalau menurut saya itu dinamis. Karena kan karena nggak ada kebakuan saya pikir dalam undang-undang gitu. Dan mestinya memang nggak boleh baku, terlalu baku maksudnya. Karena kan dia harus disesuaikan dengan masa, disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan juga dengan apa yang terjadi hari ini. Gitu. Kalau saya setuju saja ya. Setuju aja. Ya selama itu tidak kemudian yang benang merahnya tidak hilang gitu. Pikir seperti itu. Oke, luar biasa Nazar. Ya 10 menit terakhir sudah sangat terasa duduk dengan calon DPD. Ya, dia sudah sangat fasih ngomong tentang otsus, fasih ngomong tentang UPA. Saya belum fasih tentang otsus itu. Ya, di luar nanti kita ngomong. Di luar itu yang harus ajarin dulu. Oke, tentang otsus ya. Agak sensitif sebenarnya bagian itu Bang. Nggak? Ya, tugasnya kan memang membangun sensitivitas. Oh gitu. Kayak gitu. Kalau dari awal abang bilang kayak gitu kan, tadi kita serang. Janganlah, kan kita mau sesuatu yang otentik, sesuatu yang original ya. Suara Nazar nih kan, karena masyarakat Aceh juga harus paham. Suara Nazar Apache sebagai calon anggota DPD. Suara Nazar, saya ulang ya. Kamera fokus ke saya. Yang hadir di sini adalah Nazar Apache calon DPD RI. Ya. Nah, bukan Nazar Shah Alam, murid di Tikar Pandan. Bukan Nazar Shah Alam. Iya juga loh, itu terus sudah bermetamorfosa. Tapi beda lah. Oh beda. Dulu kan masih sarungan itu beda. Oke, sekarang nggak pakai sarungan lagi ya? Kalau waktu masih sarungan itu nggak ada filter. Jadi kita bebas. Kan anginnya masuk terus tuh. Nazar. Oke. Saya kasih waktu 1 menit Nazar untuk bisa mengeksplor gagasan utama Nazar ke calon pemilih. Ini ruang ini gratis loh. Di sini tapi di luar bayar. Itu. 1 menit, silakan. Tapi sebelum ini saya mau klarifikasi dulu. Sebelum ini saya mau bilang seperti ini. Saya termasuk orang yang sejak semalam berpikir saya agak sedikit durhaka. Saya sedikit durhaka ketika saya mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Saya tidak minta izin ke Abang, tidak minta izin ke Bang Ri, tidak minta izin ke Bang Pojan, segala macam yang itu di mana tempat saya belajar di awal. Itu that's the real politician. Okay. Kemudian saya merasa bahwa ini kan ilmunya dasarnya di sini sebenarnya. Gitu. Ada hal yang terakhir kita sering dengar, ada syair yang paling sering kita dengar terakhir itu di mana ada seseorang yang menyanyikan syair bilahi pemimpin yang beriman. Bilahi pemimpin yang beriman. Beriman di sini kan tidak dimaknai sebagai orang yang rajin ibadah semata-mata. Jadi, pemimpin yang lurus, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil segala macam. Sebenarnya yang ingin saya katakan, sebenarnya kita punya stok pemimpin yang baik itu, pemimpin yang beriman itu kita punya stok. Tapi kan masyarakat kita kemudian memilih untuk mungkin apatis atau mungkin tidak memilih pemimpin yang iman itu. Ketika kesempatan datang pada mereka justru memilih orang-orang yang ada uangnya gitu. Artinya mereka berpolitik dengan uang gitu. Nah, saya lebih kepada begini. Para pemilih, saya berharap para pemilih kita hari ini adalah orang-orang yang kemudian cerdas memilih. Kepada semua yang sudah punya kesempatan untuk memilih. Hari ini ya saya mendapatkan kesempatan juga saya dipercayakan untuk ikut serta dalam ruang politik sebagai calon anggota DPD RI, menyuarakan Aceh ke pusat dan menyuarakan pusat ke Aceh, artinya menjadi jembatan atau sambungan dari Aceh ke pusat ke Aceh gitu. Nah, orang-orang yang berada di sana mestinya adalah orang-orang yang cerdas yang mampu membawa suara itu sedemikian rupa. Mampu membawa suara Aceh secara penuh ke pusat dan mampu menyampaikan suara pusat itu penuh ke Aceh sehingga tidak ada lagi hal yang terpotong di tengah-tengah itu. Nah, saya di sini bergerak sebagai entahkah saya sebagai budayawan ataukah saya kemudian sebagai seorang seniman atau saya sebagai orang yang memang peduli terhadap Aceh. Tapi hari ini apapun yang saya lakukan insya Allah ke depannya saya akan memperjuangkan Aceh dari Aceh ke pusat, dari pusat ke Aceh itu dengan total insya Allah dan tentu saja dengan beradab dan berkesenian, berkebudayaan insya Allah. Oke, baik, luar biasa ya penyampaian kampanye. Sudah selesai? Iya,
kayak lebih sulit buat teks politik ya sama saya. Jauh Ya. jauh. Lebih sulit buat teks pidato politik daripada saya lagi. Kayaknya saya harus berteman dengan Degam itu lebih lama lagi. Dia pandai itu. Oke, merangkai kata ya. Merangkai kata. Politik lebih. Sebenarnya bukan situ kesulitannya. Kalau syair tidak ada pertunjukan langsung. Oke. Tapi teks politik kita bisa gugat sama orang Pak Nata. Gugatan masyarakat sampai hari ini itu hampir nggak ada kekuatan sama sekali, Bang. Ya kan? Oh ya. Seberapa banyak kita bersuara dan seberapa banyak mereka menanggapi. Ya kan? Isu-isu yang kemudian kita viralkan bersama-sama, kita besar-besarkan bersama-sama, dengan mudah dipotong oleh orang-orang yang berkuasa itu. Oke. Kemudian tidak ada tanggapan sama sekali. Kita tahu ada beberapa kasus yang kemudian hilang. Oke. Ya kan? Artinya sebenarnya berbicara jujur itu, berbicara bagaimana kemudian kita harus meyakinkan seseorang bahwa kita jujur itu lebih berat. Oke. Karena orang-orang kita sudah sedemikian banyak apatis terhadap udah I don't care gitu dengan politisi. Orang kan merasa bahwa menjadi politisi itu adalah salah satu profesi yang dimana kita menjadi orang bohong. Politisi dan kebohongan itu tidak bisa dipisahkan. Seolah-olah seperti itu. Oke. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu yang benar-benar jujur, juga dengan kebohongan. Nah, bagaimana meyakinkan itu yang berat? Oke. Bahwa kita jujur gitu. Bisa percaya kamu jujur. Insya Allah. Baik Nazar. Dan yang terakhir ini, Gen Z, istilahnya sangat populer sekarang. Oke. Dengan zaman Nazar, zaman berbeda. Bagaimana pandangan Nazar terhadap anak-anak muda sekarang terkait kesenian, kebudayaan, dan politik? Saya baru saja sedih, Bang. Sekitar 2 hari lalu. 2 hari lalu saya bertemu dengan salah seorang penulis puisi Aceh yang abang Amaleting, yaitu abang angkatan saya, tapi nggak di kampus gituan. Jadi beliau bilang baru-baru ini ada pertemuan penyair Nusantara di Kudus, kalau nggak salah di Kudus, dan beliau yang jadi utusan Aceh ke sana bersama dengan seorang penulis senior lainnya. Saya pikir generasi baru ini mereka di ruang sastra minimal dulu, di ruang sastra itu tidak ada yang baru lagi, seolah-olah tidak ada pergerakan baru gitu. Mereka cukup menerima, kan dunia sekarang lagi cepat, mereka nggak mau berproses. Cuman generasi sekarang juga generasi yang begitu cepat menangkap informasi, gitu. Informasi begitu masuk menyebar dengan sangat cepat, meskipun hilangnya juga cepat. Saya pikir itu perlu tanggung jawab orang-orang yang memang bisa mengontrol ini, mengontrol tsunami pikirannya mereka, gitu. Tsunami pikirannya mereka dan tsunami surutnya mereka itu yang begitu cepat, gitu. Generasi sekarang itu cerdas, sangat cerdas. Gitu. Anak-anak kecil aja kadang yang ngajarin kita HP, medsos segala macam anak-anak kecil gitu. Mereka lebih paham daripada kita. Mereka mestinya generasi cerdas yang kalau tidak diarahkan dengan baik ini akan jadi ancaman besar nih. Dan itu salah satu tugas yang akan kamu perjuangkan ketika terpilih sebagai. Saya pernah bilang salah satu tanggung jawab siapapun dewan entah apa nanti, saya pernah tulis di Facebook, apakah di PRK segala macam sampai ke pusat sana nanti, tanggung jawab terbesarnya di Aceh hari ini adalah memperbaiki adab. Adab itu di atas ilmu. Di atas kalau misalnya yang kita paham dalam konteks tasawuf ya. Adabnya hancur utuh. Kalau abang mau lihat bagaimana orang Aceh hari ini, lihat TikTok. Itu real. Itu yang realnya orang Aceh di TikTok. Yang di Instagram itu orang Aceh yang merasa dirinya kaya, mungkin kalau kita lihat orang Acehnya. Yang di Instagram itu manipulatif. Yang di Facebook filter. Yang di Facebook itu orang-orang yang mencoba memberikan pendapat ya. Jadi kalau mau melihat pendapat orang Aceh mungkin di Facebook. Ya. Tapi kalau mau lihat bagaimana karakter orang Aceh hari ini, TikTok. Kenapa? Hancur ya. Adabnya segala macam hancur. Baik Nazar, luar biasa. Saya semakin tercerahkan ya atas apa yang menjadi motivasi kamu menjadi calon DPD. Baik, pertanyaan terakhir sekali. Boleh. Nggak ada akhirnya juga nggak apa-apa. Ya, tapi kita durasi. Oke. Nah, yang terakhir pertanyaan saya, apa yang kamu sampaikan ke
istri Mhm. dan keluarga lah. Oke. Dan apa respon pertama mereka ketika kamu menyatakan bahwa saya ingin maju sebagai PDIP? Eh, kalau istri kan jadi kawan diskus yang paling asik sih sebenarnya. Jadi ya udah, saya DPD nih. Kalau yakin ya udah gitu. Jadi paling asik memang, jadi kalau diskusnya lebih cepat bertemu bertemu solusinya, lebih cepat bertemu akhir debatnya lebih cepat gitu. Kalau Umi memang Umi pengennya memang sini arahnya dari dulu juga kan. Dari dulu juga Umi bilang udah kesini terus. Kalau keluarga sangat mendukung, sangat amat mendukung mengambil keputusan untuk kemudian ke politik, itu sangat mendukung dari keluarga. Ditambah juga dukungan teman-teman semua, mereka juga kayaknya yakin gitu. Kemudian kita diskus dengan banyak orang, mereka juga bilang oke, mungkin sudah waktunya. Ada moto khusus atau tagline khusus? Belum ada, tapi kan Nazar Salam itu kan Nazar Apache itu kan muda, kreatif dan Aceh itu. Itu tagline-nya. Muda, kreatif. Abang bantah. No. Abang bantah kreatif. Saya ingin ulang supaya publik aja paham. Ya. Muda, kreatif, ya, Aceh. Oke. Ada yang abang ragukan? Kita ganti. Kalau abang bilang, tapi bagian ini abang ragu nih, kita ganti. Itu ada bayaran khusus ya? Ya. Soal konsultan politik. Baik, luar biasa. Oke, ada bayaran khusus ya? Mana nih? Logo. Ya ini Nazar Salam. Tidak akan berubah ya. Ya, bagi dia semua tempat adalah panggung. Semua tempat adalah ruang untuk berteater. Masih ada pentas teater? Tanggal 8 saya mau mementaskan naskah Buluh Perindu. Itu naskah Sandiwara Radio dulu kan? Iya, lama sekali itu. Luar khas. Nah, kemudian saya dapat kesempatan, saya diberi kepercayaan untuk memerankan karakter tokoh Hamid. Itu tokoh utamanya. Ya. Itu tentang percintaan bukan? Saya lupa. Percintaan. Yang waktu dia ambil buluh perindu segala macam itu. Bukan kekuasaan. Bukan. Itu lebih kepada lebih kepada fenomena sosial. Baik, luar biasa. Teman-teman Pro Justisia, hari ini kita bisa lebih tahu apa yang menjadi motivasi Nazar Apache mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Saya sepakat kalau ada yang mengatakan bahwa Nazar hari ini karena stuck di dunia kesenian misalnya, karena dia sudah jenuh ya di dunia kesenian, kemudian dia banting setir dunia politik, itu statement orang yang tidak kenal Nazar. Ya. Betul ya? Ya. Karena sebelum Nazar eksis sebagai musisi, dia adalah politisi di kampus, ya kan? Mendorong perubahan dengan sastra, dengan puisi misalnya, dengan cerpen macam. Jadi politik sebagai sebuah persoalan masyarakat sudah menjadi makan Nazar semenjak Sarungan. Ya. Sepakat ya? Sepakat. Baik. Semoga saya bisa jadi juru kamu, Nazar. Kalau bayarannya pas. Wajib. Baik, terima kasih teman-teman. Di segmen elektoral ini seperti ini kondisinya, kita ingin tahu apa yang menjadi gagasan. Jadi kita ingin mengawal siapapun yang maju ke parlemen pusat itu punya gagasan, tidak hanya dengan bungkusan. Itu prinsipnya. Okay. Jadi gagasan adalah hal utama, bungkusan silakan bawa, tapi untuk kos politik bukan money politik. Ya. Setuju ya? Setuju. Baik, sampai jumpa di segmen yang lain, di segmen elektoral Pro Justisia. Terima kasih, saya Ilvan. Dan terima kasih Nazar sudah datang. Oke, Pak. Bersama tim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dung tang gedang dang dang daga daga dum gedam dam dam dung tang daga daga dum dung Pro Justisia.